Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat, hidayah, inayah dan kesehatan kepada kita semua sehingga kita pada kesempatan hari ini bisa tholabil ilmi. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta dengan keluarga. Tak lupa semoga teman-teman semua dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Teman-teman, hari ini kita akan membahas topik tentang programmable controllernya di PLC, ya. Programmable controller di IC. Teman-teman bisa lihat di sini, ya, I/O dari sebuah PLC. Yang kemarin sudah kita jelaskan sedikit tentang L1 dan L2. L1 itu adalah line-nya, line powernya AC, ya. Kemudian L2-nya itu sendiri adalah ground-nya atau netralnya, ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, ya. Di sini ada sistem-sistem, ya, menggunakan inputan dan outputan, ya. Inputannya ada berapa? Nah, ini ada contohnya, misalkan 0, 1, 2, 3, 4 sampai bla 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 bla. Nah, ada 7 ternyata, ya. Ada 8 inputan. Kemudian outputannya ada berapa? Nah, teman-teman bisa lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Key-nya ada 6, ya. Dari 0 sampai dengan 5. Inputannya 0 sampai 7, outputnya adalah 0 sampai dengan 5. Nah, ini adalah proses pengkawatan, ya, pengkawatan. Artinya secara hardware, wire-nya itu seperti ini. Namun teman-teman harus pahami, kalau teman-teman menggunakan sistem yang seperti ini inputannya dalam bentuk AC semua. Ya. Padahal sebenarnya, ya, kalau kita lihat di aktual teman-teman di industri maupun di lab, ya, di inputan ini yang dibutuhkan tegangannya adalah bukan tegangan AC, ya, tapi tegangannya adalah tegangan DC. Berapa tegangan DC-nya? Nah, biasanya adalah menggunakan tegangan DC 24 volt. Ya. Tegangan DC 24 volt ini nanti akan dikonvert, ya, menggunakan optocoupler, ya, di dalam sebuah PLC, ya, dirubah dari tegangan 24 menjadi tegangan 5 volt. Nah, sehingga nanti ada logic 0 sama 5 volt yang bisa diproses oleh CPU, ya, karena di CPU sendiri tegangannya adalah 5 volt bukan 24 volt. Nah, salah satunya adalah dengan cara menggunakan optocoupler yang sudah saya sampaikan tadi, ya, itu dikonvert, dirubah dari tegangan 24 menjadi tegangan 5 volt. Nah, seperti ini. Nah, ini sebenarnya gambarnya kurang tepat, ya. Ini adalah sebenarnya tegangan 24 volt. Hanya saja ini menggambarkan kalau sistem-sistem menggunakan bentuk dari pengkawatan secara hardware. Ini adalah limit switch, ya. Limit switch aktif low sama aktif high atau biasa disebut dengan NC dan NO, ya. NC dan NO. Kalau NC itu adalah normally close, kalau NO normally open. Kemudian ini simbol dari tombol push button, ya. Push button, ya. Jadi kalau seperti ini adalah normally open. Nanti ada juga yang normally close, ya, normally close. Kalau normally close ini kebalik, ya, gambarnya dibalik, yang vertikalnya taruh di bawah, ya. Oke. Nah, ini sebagai inputan, ya, tombol kemudian LS ini adalah sebagai inputan.
pada PLC. Kemudian outputannya bisa menggunakan solenoid. Nah, ini simbol dari solenoid. Ya, ada lampu. Nanti ada juga motor. Nah, ada kontaktor. Bisa saja ya. Nah, kalau di output ini tegangannya memang 220 ya. Jarang sekali yang menggunakan tegangan 24 AC, jarang sekali. Tapi biasa yang terpakai sekarang adalah menggunakan tegangan 220 ya. Jadi di sini nanti akan masuk AC power ini ya. AC power ini nanti di dalamnya ada relay ya, relay. Jadi setelah dari modulnya CPU, nanti untuk komunikasi I/O nya nanti akan dikonvert menggunakan relay ya. Bisa juga kalau yang lebih bagus menggunakan SSR ya, solid state relay ya, tapi harganya cukup mahal, tapi lebih bagus dibandingkan dengan menggunakan relay ya. Karena apa? Kecepatan on off nya dia akan semakin cepat. Nah, dari situ teman-teman bisa lihat ya, ini model-model pengkabelan ya. Jadi relay tidak kelihatan, namun di dalam sebuah PLC ya. Ada NO, NC. Nah, ini di sini ada NO-nya langsung ya. Jadi nanti kalau on berarti di sini akan ada tegangan plus 220 volt AC. Ya, 220 volt AC ini akan masuk di sini. Ini akan membuat solenoid jadi on. Kalau di sini tegangannya 0, nah ini tidak akan menghidupkan dari lampu. Lampunya tidak akan menyala. Oke. Sekarang kita akan bahas ya model pengkabelan ataupun cara menggabungkan relay ya, dengan menggunakan ladder diagram. Teman-teman bisa lihat di sini ada limit switch LS1, LS2, kemudian ada solenoid. Nah, LS1 dan LS2 ini ya, konfigurasinya adalah dalam bentuk seri ya, sejajar. Ya, teman-teman bisa lihat ya. Di sini dengan di sini ya, ini akan berurutan. Kalau di sini ada positifnya tegangan 220, selama LS ini tidak on, nah ini tidak akan menghidupkan solenoid ya. Kalau dikonvert ke dalam PLC jadinya seperti ini ya, ini seperti kapasitor, ada LS1, LS2. Nah, ini adalah normally open ya. Di sini ada solenoidnya. Nah, konfigurasi seperti ini yang namanya konfigurasi seri. Kemudian kalau modelnya paralel seperti apa? Nah, seperti ini teman-teman, paralel ya. LS1 dengan LS2. Nah, ini akan serinya dirubah. Kalau tadi serinya di sini, sekarang turun ke bawah ya. LS1, LS2-nya di bawah ini. Ya. Dua-duanya saling terhubung dengan line. Nah, terhubung dengan line, outputnya juga sama-sama terhubung dengan solenoid. Kalau di sini salah satu hidup, maka solenoidnya akan hidup juga. Jadi LS1-nya yang energize atau on, maka solenoidnya juga akan on. LS2-nya yang hidup, di sini juga akan hidup. Dua-duanya hidup, nah solenoidnya juga akan hidup. Beda kalau kita menggunakan seri. Kalau menggunakan seri, LS1 dan LS2 harus dua-duanya hidup. Kalau di sini salah satu hidup, dia pasti akan menghidupkan solenoidnya. Kemudian lanjutnya kita membahas tentang konfigurasi kombinasi ya, kombinasi antara paralel dengan seri. Teman-teman bisa lihat di sini LS1 seri dengan LS3, namun LS1 paralel dengan LS2 ya. Kemudian diagram kebenarannya seperti apa ya? Kalau LS1 dengan LS3 ini on, solenoidnya akan on. LS2 dengan LS3 on,
solenoid juga akan on. Artinya di sini yang menjadi kuncinya adalah di LS3 ya. LS1 ataupun LS2 ini hanya sebagai pembantu saja ya, auxiliary saja ya. Jadi kalau LS1 hidup, LS3 hidup, ya ini semuanya akan menghidupkan solenoid. Kalau LS1 dan LS2 hidup, namun LS3-nya tidak on, nah ini solenoid juga akan mati. Nah ini kalau di convert atau ditransformasikan ke dalam rangkaian ladder diagram itu seperti ini teman-teman ya. Ada LS1, LS2 di paralel, kemudian di seri dengan LS3. Nah, kemudian di sini ada solenoidnya. Nah, cara-cara seperti inilah yang nanti akan teman-teman temui di lapangan ya. Pasti ada ya kondisi seperti ini ya. Entah nanti yang paralelnya di sini atau paralelnya yang setelah LS3. Nah, itu bisa saja terjadi. Karena apa? Tergantung dari kebutuhan ya, kebutuhan sistemnya seperti apa ya. Kalau dalam industri LS ini digunakan sebagai safety ya, pengaman ya. Pengaman apa? Kalau terjadi sesuatu yang emergensi ya. Misalkan emergensi apa ya, terlalu misalkan motor bekerjanya terlalu lama, dia akan matikan dengan LS. Oke, kita lanjutkan ya. Ini teman-teman bisa lihat, ini bentuknya PLC, dia yang menggerakkan apa? Menggerakkan ini loh, ada banyak kontaktor, ada relay, ini yang menggerakkan adalah PLC. Jadi dalam kabinet itu cuma sedikit aja ya, rangkaiannya cuma sedikit aja. Beda kalau kita menggunakan konvensional. Kalau konvensional ini sangat banyak sekali kabel-kabelnya, butuh kabinet yang besar. Oke. Kemudian teman-teman bisa lihat di sini. Ya, ini adalah beberapa sistem ya. Beberapa sistem kalau kita menggunakan remote I/O ya. Remote I/O kita menggunakan yang namanya di sini master slave. Ya, master slave. Masternya di mana? Yang di sini, main plant location PLC. Ini adalah masternya. Slave-nya di mana? Slave-nya adalah yang ini, subsistem ini. Ini yang berada di field, nah, di lapangan-lapangan. Ya. Ya, bukan lapangan bola ya, tapi ini di lapangan. Ya, artinya lapangan di tempat-tempat benda kerja berada. Ya. Jadi ada banyak. Nah, dia terhubung dengan apa? Ya, di sini menggunakan kabel komunikasi. Jadi yang dihubungkan di sini bukan kabel dari sini masuk ke sini, enggak, nah, tapi hanya komunikasinya saja. Nah, biasa bisa menggunakan RJ45 atau menggunakan RJ11. Ya. Itu yang biasa dipakai. Nah, sistem ini sudah mirip dengan sistem DCS, ya, Distributed Control System. Jadi di sini ada PLC, di sini ada PLC, ada PLC. Tapi di fil-fil yang berlainan, kemudian bisa dikontrol, bisa dimonitor oleh PLC di main plant ini. Nah, ini di Badak, di PKT, ini sudah pakai model seperti ini semua, ya, KNI. Nah, bedanya di sini, ya, subsistem di sini, kalau yang sudah modern tidak pakai kabel lagi, tapi sudah pakai wireless. Ya, kalau pakai wireless lebih bagus, ya. Lebih bagus karena apa? Tidak butuh pengkabelan ya. Namun di situ harus diperhatikan juga masalah security-nya ya, karena wireless itu di mana tempat dia bisa dibajak ya. Kalau security-nya tidak bagus, tapi kalau security-nya bagus, nah ini tidak akan bisa dibajak. Nah, artinya sistem tidak bisa dikendalikan oleh orang lain, tapi tetap sistem dikendalikan oleh main plant. Karena kalau sudah bisa dibajak, nah nanti cara kerjanya dari subsistem itu sendiri bisa dirubah. Ya, mereka bisa merubahnya. Nah, kalau dirubah, nah, yang terjadi pada plantnya akan bermasalah. Ya. Ya, plantnya akan bermasalah. Karena apa? Ada beberapa
fil-fil yang tidak bekerja semestinya. Nah, fil-filnya bekerja sesuai dengan orang yang membajaknya. Nah, ini sangat berbahaya. Dan sekarang modelnya juga sama ya, tidak hanya di PLC di filenya saja, bahkan sensor-sensor juga sudah menggunakan wireless ya, tanpa kabel, sehingga langsung terhubung dengan address-nya dari PLC itu sendiri. Oke. Beberapa hal yang menyebabkan kerusakan-kerusakan pada PLC itu sebenarnya seringkali terjadi permasalahan di PLC mengalami error adalah yang pertama disebabkan oleh device-nya. Ya, device itu 85% menyebabkan kerusakan. Nah, salah satunya adalah materialnya. Material dari semikonduktor atau material dari SSR ataupun material dari relaynya itu sendiri. Karena semakin sering relaynya hidup mati itu akan menyebabkan keausan. Ya, cepat mengalami degradasi lifetime. Lifetime-nya akan cepat habis. Kemudian yang kedua itu masalah I/O. Ya, I/O sendiri ya, salah satunya adalah di bagian optocoupler. Yang paling sering adalah optocouplernya. Optocoupler tegangannya dia naik turun, seringkali mengalami kerusakan. Kemudian yang paling rendah adalah CPU, Central Processing Unit. Ini yang paling rendah. Karena kalau CPU itu hampir-hampir dia tidak mengalami yang namanya temperatur overheat ya. Dia tidak akan mengalami panas. Selama power supply-nya yang masuk ke dalam CPU adalah sesuai tegangannya. Power supply-nya sebesar 5 volt. Baik teman-teman, saya rasa itu dulu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.